Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya masih bersama kawan Diska, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska dimanapun berada selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk keluarga kawan Diska. Nah, siang yang panas nih kawan Diska, beberapa hari terakhir panas, kemarin hujan, ini panas lagi. Nah, sebisa mungkin supaya tetap fit nih kawan Diska, istirahat jangan lupa, makan menu gizi seimbang dan juga aktivitas fisiknya nih kawan Diska. Nah, berkaitan dengan makan nih kawan Diska nih, topik yang akan kita bahas, kita diskusikan siang kali ini tentang keamanan pangan nih kawan Diska. Nah, ini seputar keamanan pangan seperti apa nih, nanti jika kawan Diska ada pertanyaan atau yang kurang paham bisa langsung tulis di live chat kolom IG live kita @promkes Kota Madiun. Nah, telah hadir di studio kawan Diska nih narasumber kita kawan, Ibu Neva Chandra SKM MMkes nih. Beliau adalah Kepala Bidang Penyedia Layanan Kesehatan, Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun nih. Kita sapa dulu nih kawan Diska. Selamat siang Bu Neva, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat siang untuk kawan Diska. Salam sehat selalu untuk semuanya. Jadwalnya padat ya Bu Neva? Alhamdulillah. Nah, ini jadwalnya padat, harus sebisa mungkin mengatur ritmenya nih kawan, supaya tetap fit dan sehat nih, dan bugar juga ya Bu Neva. Yes, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan pangan tadi nih Bu Neva nih. Nah, ini keamanan pangan nih kan, kemarin Kota Madiun juga ada kasus nih, kayak salah satu sekolah dasar negeri ini ada keracunan ya Bu Neva ya. Iya. Nah, ini kita bahas juga nih keamanan pangan nih seperti apa nih. Nah, kita review dulu nih Bu Neva nih. Keamanan pangan ini seperti apa nih Bu Neva ini sebetulnya? Nah, Mas Opi dan kawan Diska semuanya, jadi yang dimaksud dengan keamanan pangan ini adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah makanan yang kita konsumsi itu terhindar dari kemungkinan adanya cemaran-cemaran. Jadi cemaran baik itu dari fisik, kemudian dari biologis, kemudian dari kimia, sehingga dengan terhindar dari bahan cemaran itu diharapkan apa yang kita konsumsi ini aman. Oke. Jadi apalagi anak sekolah ya Bu Neva. Betul, iya, apalagi dengan program MPG ini yang setiap hari anak-anak sekolah itu selalu mendapatkan kiriman makanan dari dapur-dapur SPBG. Jadi harus betul-betul dilihat apakah aman untuk dikonsumsi. Oke, nah tadi Bu Neva menyebutkan bahaya Bu Neva ya. Ini jenis-jenis bahayanya seperti apa nih? Apakah terkontaminasi bahan tambahan atau apakah seperti apa nih? Iya, memang cemaran makanan ini kan bisa dari fisik, kemudian dari biologi dan dari kimia. Jadi kalau misalnya yang dari fisik itu kadang-kadang kita kan terlihat ada rambut yang masuk di dalam makanan. Jadi misalnya pada saat kita mau makan sayur, nah ternyata di dalam sayur itu kok tiba-tiba ada sesuatu. Nah ternyata ini rambut. Nah ini rambut siapa kan kita juga nggak tahu ya. Rambutnya yang mengolah ini. Nah rambutnya panjang atau pendek itu kan kita juga belum tahu. Kemudian yang juga sering itu kadang-kadang ini isi staples. Nah, ini kadang-kadang itu juga ada yang kita buka ternyata katut di situ. Jadi pada saat istilahnya mengemas dengan staples ini, jadi tidak mungkin tidak sengaja ya, mungkin tidak sengaja
ada yang lepas, ada yang katut ke kepencet gitu masuk di situ. Nah, itu yang dari fisik bisa seperti itu. Kemudian untuk yang dari biologis itu misalnya ada bakterinya, kemudian ada mungkin ada virusnya. Jadi kalau bakteri itu misalnya mungkin secara pemasakan yang kurang matang atau dia sebenarnya sudah harus dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, tapi ternyata sudah lewat. Nah, sudah lewat baru dikonsumsi. Kemudian untuk yang virus itu bisa jadi manakala si pengolah makanan itu mungkin flu dan lain sebagainya, batuk dan sebagainya. Nah, dalam pengolahannya, dalam prosesnya ini dia tidak menggunakan APD lengkap, tidak menggunakan masker. Jadi akhirnya istilahnya katut lah kena dropletnya pada itu. Waktu wahing, betul. Pada waktu masak itu ya. Kemudian terkait untuk yang kimia itu biasanya pestisida. Jadi pestisida itu misalnya pada sayuran-sayuran yang dia mentah gitu yang lalapan, misalnya selada, kobis, itu kan kadang-kadang mesti petani itu jarang ya sekarang yang menggunakan pupuk yang alami, organik gitu ya, masih dengan pestisida. Jadi kalau misalnya cara pembersihannya yang kurang pas, ini bisa jadi dia tercemar seperti itu. Dan satu lagi memang yang bisa menimbulkan istilahnya tidak aman atau keracunan dan sebagainya, itu faktor alergen. Jadi misalnya susu atau telur kan kadang-kadang ada anak yang tidak tahan atau seseorang yang tidak tahan dengan protein misalnya telur atau ayam, itu bisa menjadi salah satu penyebab jadi makanan itu tidak aman untuk dikonsumsi. Oke, nah ini itu ya kawan diskusi, penyebabnya itu ternyata banyak faktornya nih, di cemburuan fisik, biologi sama kimia juga nih, ada alergen juga nih. Nah jadi pintar-pintarnya orang tua nih sekarang harus kawan diskusi nih, terutama yang punya putra putri yang masih sekolah nih, harus kita pantau nih apa yang dimakan jajannya setiap hari juga nih. Betul, nah, itu harus kita pantau. Nah untuk upaya pengawasan atau pembinaan nih Bu Neva nih, dalam prinsipnya keamanan pangan ini seperti apa nih Bu Neva nih? Nah, prinsipnya keamanan pangan itu sebenarnya teman-teman kawan Diska itu tahu karena ini kan sudah setiap hari sebenarnya setiap hari sehari-hari sudah kita laksanakan. Jadi yang utama adalah selalu menjaga kebersihan. Jadi kebersihan itu baik dari lingkungannya, kemudian baik dari personalnya. Jadi setiap kali mau memegang makanan atau mengolah jangan lupa cuci tangan. Itu salah satu faktornya menjaga kebersihan. Kemudian peralatannya juga seperti itu. Jadi peralatan itu juga harus bersih. Jadi katakanlah misalnya nyucinya itu juga harus betul-betul dipastikan bahwa nyucinya peralatan yang akan dipergunakan masak atau peralatan yang akan digunakan untuk makan itu juga harus bersih. Kemudian masaknya juga harus matang. Jadi betul-betul matang. Istilahnya untuk menghindarkan agar tidak terjadi keracunan atau diare dan sebagainya, itu masak juga harus matang, kemudian disimpan pada suhu yang aman, dan kemudian jangan lupa selalu menggunakan bahan dan air bersih. Jadi harus dipastikan bahwa mulai dari bahannya harus bersih, peralatannya harus bersih, orang yang melakukan pemasakan atau pengolahan ini juga harus dipastikan kebersihan tangannya, diperhatikan kebersihan badannya, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa itu ya kawan Diska ya. Jadi memang intinya itu jaga kebersihan kawan Diska itu. Sebelum mengolah, pada waktu mengolah, setelah mengolah, orangnya, peralatannya, bahannya itu harus memang harus benar-benar diperhatikan ya kawan Diska ya. Jadi memang supaya goalnya makanan sehat, gizi seimbang. Nah ini, sekarang prinsipnya kan ada istilah hygiene sanitasi ya Bu Neva. Nah kerennya ini bahasa Inggrisnya. Nah, ini
apakah beda dengan yang tadi Bu Neva? Jadi kalau higien sanitasi ini, kalau hygiene itu lebih ke personalnya. Jadi personalnya itu baik itu penjamah makanan. Penjamah makanan itu adalah orang yang memulai proses dari mulai pemilihan bahan makanan, kemudian untuk proses pengolahan makanannya, kemudian di dalam pengangkutan makanan, katakanlah dari tempatnya masak, kemudian ke tempatnya yang akan disajikan, kemudian penyajiannya, kemudian kalau misalnya makanan ini dijual, dalam proses memberikan dari penyajian dan kemudian diberikan kepada istilahnya konsumen atau pembelinya, ini juga harus bersih. Jadi bersih di personalnya. Jadi istilahnya penjamah makanannya, jadi orangnya. Sedangkan sanitasinya adalah lingkungan di mana dia melakukan proses pemasakan. Ini jadi mulai dari lantainya dia harus bersih, kemudian terhindar dari hewan yang ada di sekitarnya, lalat, kemudian ayam. Jangan sampai kita itu misalnya kita ada tempat pengolahan yang misalnya yang pengolah ini juga dia pelihara ayam. Nah, jangan sampai ayamnya ini juga ikut masuk, ikut masak. Dapurnya dengan kandang ayam. Nah, seperti itu. Jadi kemudian juga peralatannya. Jadi mulai dari lingkungan tempatnya masak, mulai dari lantai, kemudian tempatnya masak, itu juga harus diperhatikan. Seperti itu. Yang bertanggung jawab ini apakah dari Dinas Kesehatan Bu Neva yang dari pengolahan ini, ataukah semuanya Bu Neva nih? Oh, kalau masalah pengolahan itu nggak mungkin kalau dari Dinas Kesehatan saja. Semuanya itu harus berawal dari individu masing-masing. Karena individu masing-masing itu adalah bertanggung jawab terhadap kesehatan dari masing-masing individunya ini. Jadi aman atau tidaknya apa yang kita konsumsi itu adalah berawal dari diri kita masing-masing dan juga lingkungannya. Jadi kalau misalnya nun sewu bapak-bapak kan yang tidak masak, ini tapi juga dia bertanggung jawab. Jadi mulai untuk mau makan itu juga harus cuci tangan. Kemudian untuk ibu-ibu yang masak ini juga bertanggung jawab mulai dari kebersihan pada saat pemilihan bahan makanannya, kemudian proses pemasakannya, kemudian penyimpanannya, penyajiannya, sampai dengan ini dikonsumsi oleh anggota keluarga, ini juga harus diperhatikan. Untuk yang istilahnya yang diperjualbelikan untuk yang untuk yang sebagai usaha, ini juga seperti itu. Jadi mulai dari pengolahnya, pemasaknya, kemudian sampai pembelinya ini juga harus bertanggung jawab. Jadi sebelum makan jangan lupa cuci tangan itu tadi. Itu ya kawan Diska, jadi memang kompleks sekali ini keamanan pangan nih. Jadi bukan, semua bertanggung jawab. Semua bertanggung jawab nih, bukan hanya pengawasan dari Dinas Kesehatan, tapi juga produsennya juga nih harus sadar diri juga nih. Itu tadi. Nah, di luar sana Bu Neva nih kan setelah hadirnya dapur SPPG nih kan ada istilah-istilah kalau dari saya sendiri baru mendengar nih sertifikat layak hygiene. Nah, itu seperti apa? Apakah juga hanya dapur SPPG aja atau catering itu juga wajib memiliki Bu Neva? Nah, jadi begini Mas Upi, terkait untuk tujuan utamanya sebagai keamanan pangan, karena apapun yang harus dikonsumsi ini aman semuanya, aman mulai dari produsennya, kemudian aman di konsumennya. Jadi semua yang mempunyai usaha terkait dengan makanan dan minuman ini harus mempunyai sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Nah, ini bisa diurus. Nanti kemudian persyaratannya adalah sebelum muncul sertifikat ini sebelum muncul sertifikat ini, yang pertama adalah nanti akan dilihat inspeksi kesehatan lingkungannya. Jadi tempat lingkungannya, pengolahannya ini nanti apakah memenuhi standar kesehatan atau tidak.
Kemudian untuk yang penjamah makanannya, pengolah makanannya ini dia harus sudah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Nah, pelatihan keamanan pangan ini nanti akan diberikan edukasi dan informasi terkait apa saja yang boleh diberikan atau apa saja yang boleh ditambahkan di produksi makanannya itu. Jadi tambahan makanan yang memang untuk makanan. Jadi untuk yang di luar makanan memang tidak diperbolehkan. Jadi seperti misalnya borak, kemudian pewarna makanan yang bukan untuk makanan tapi ditambahkan di situ karena untuk menarik warnanya, ini tidak tidak diperkenankan. Kemudian juga untuk SLHS ini jadi mulai dari peralatan dan juga hasil olahan makanannya, istilahnya sampel olahan makanannya ini juga harus diujikan ke laboratorium. Jadi dipastikan bahwa mulai dari tempat makanannya, kemudian nanti olahan makanan yang akan dijual atau akan diproduksi itu memang betul-betul aman dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti itu. Sedangkan untuk yang mikro, maksudnya yang mikro usaha kecil yang misalnya yang jadi bukan resto, bukan depot, ini menggunakan apa istilahnya bukan sertifikat ya, tapi HSP, label HSP. Label HSP ini higien sanitasi pangan. Jadi mungkin syaratnya agak lebih longgar daripada yang resto ataupun depot. Jadi misalnya yang jelas lingkungan, inspeksi lingkungannya, dan juga yang bersangkutan produsennya harus mengikuti pelatihan keamanan pangan. Seperti itu. Jadi intinya kalau yang kelasnya besar ya Bu Neva ya, betul. Itu SLHS tadi, sertifikat layak hygiene sanitasi ya. Kalau kelasnya mikro UMKM label hygiene sanitasi HSP. Jadi ya, bedanya di SLHS dan HSP. Nah syaratnya untuk HSP apakah sama dengan SLHS tadi? Kalau HSP itu lebih istilahnya agak lebih ringan lebih ringan karena dia tidak dengan laboratorium. Jadi cukup dengan diinspeksi sanitasi lingkungannya dan kemudian dengan pelatihan untuk keamanan pangan bagi penjamahnya. Jadi untuk jenis-jenisnya itu ya Bu Neva ya. Kalau kelasnya depot, resto, itu dengan dapur SPPG. Dapur SPPG juga seperti itu harus karena apalagi dapur SPPG ini kan sasarannya ribuan ya. Jadi maksudnya di sekitar sasaran-sasaran yang akan diberikan ini kan jumlahnya bisa ratusan, bisa kadang sampai ribuan. Satu SPPG mengampu berapa sekolah? Iya, betul seperti itu. Kalau yang label HSP tadi Bu Neva, rumah makan kecil gitu masuknya ke HSP ya Bu Neva ya? Iya, kalau untuk yang istilahnya mikro yang kecil ya, jadi mikronya mikro gitu. Jadi mungkin terkait untuk yang pedagang keliling, kemudian yang pakai gerobak itu tetap harus menggunakan dengan label HSP itu. Jadi dipastikan bahwa penjamah makanan atau produsennya itu tahu bahwa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ditambahkan pada makanan itu. Nah, tadi sempat bahas SPPG nih. Di Kota Madiun total ada berapa SPPG Bu Neva? Di Kota Madiun itu total ada 24 SPPG. Jadi saat ini yang 18 SPPG itu sudah mempunyai SLHS. Kemudian yang 3 ini masih proses. Kemudian yang 3 ini masih belum. Nah, ini memang diharapkan dihimbau untuk yang belum ini segera mengurus SLHS karena apapun ini adalah demi keamanan
makanan yang dikonsumsi oleh sasaran. Jadi jangan sampai kejadian yang beberapa waktu yang lalu ini terulang kembali. Karena kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu itu di media-media sosial ataupun televisi-televisi kan sudah banyak ya kejadian-kejadian seperti itu. Pada waktu itu kita ya mudah-mudahan enggak gitu ya, tapi ternyata kok kemarin ada kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini menjadi evaluasi kita bersama. Jadi mengharapkan untuk yang 3 ini tolong untuk segera mengurus SLHS-nya. Nah, kejadian kemarin timnya Bu Neva juga gercep nih kawan Diska nih. Langsung ke TKP ambil sampel ini. Saya melihat beritanya itu seperti itu Bu Neva. Iya, betul. Jadi kita ya juga Mas, sebenarnya ndak ingin ya, kasihan juga, maksudnya anak-anak itu sudah kadung dia ndak bawa bekal dari rumah, maksudnya setiap begitu ada program MBG ini kan dia sudah tidak pernah bawa bekal dari rumah karena sudah dapat makanan dari MBG lah, tapi ternyata kok ada keteledoran di situ. Jadi ini betul-betul kami mengharapkan sekali dari Dinkes dan juga pemerintah Kota Madiun untuk yang belum mengurus SLHS segera diurus SLHS-nya. Untuk kemarin hasil labnya belum keluar belum keluar. Terus kemudian kami juga pesan Mas, meskipun SLHS-nya sudah keluar, tapi tolong tetap kualitas, mutu dan keamanannya itu tetap harus dijaga. Jangan sampai SLHS hanya sekedar SLHS, kemudian cara pemilihan bahan panganannya, kemudian pengolahannya, penyajiannya dan sebagainya, terus akhirnya terlewatkan, maksudnya istilahnya nggak begitu diperhatikan gitu loh. Dupehno wis sudah dapat SLHS. Sudah dapat selembar kertas. Terus jadi lupa kewajibannya. Kalau tetap mutu harus diperhatikan. Apalagi kalau di sidak timnya Bu Neva pasti semuanya baik, tapi setelahnya ndak disidak takutnya seperti itu. Ini timnya Bu Neva nih kawan Diska yang supervisi ke SPPG timnya Bu Neva yang sidak kemarin kasus dugaan keracunan itu hasil labnya belum keluar, itu timnya Bu Neva gercep. Nah, semoga di Kota Madiun jangan sampai ada lagi ya Bu Neva. Betul, jangan sampai terjadi lagi. Cukup sekali yang kemarin saja. Nah, untuk intensitas pengawasan pembinaan Dinas Kesehatan sendiri Bu Neva ke SPPG itu seperti apa Bu Neva? Setiap 1 bulan sekalikah atau seperti apa nih? Nah, jadi memang kita secara berkala, 1 bulan sekali itu tetap kita mengunjungi ke SPPG untuk istilahnya review dan mengingatkan manakala misalnya dalam perjalanan waktu ini mungkin ada yang agak terlewatkan atau mungkin istilahnya kurang diperhatikan lagi oleh SPPG. Ini tim dari Dinkes, kemudian bekerja sama dengan yang dari LH terkait dengan lingkungannya, ini selalu rutin untuk melakukan pengawasan ke SPPG karena ini tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu ya kawan Diska. Jadi Dinas Kesehatan sendiri itu juga ada timnya, ada dari LH Lingkungan Hidup juga. Setiap 1 bulan sekali nih paling tidak nih ada pembinaan pengawasan berkala ya Bu Neva. Untuk memastikan supaya tidak ada keteledoran lagi kejadian-kejadian seperti yang di media sosial di Kota Madiun seperti kemarin. Nah, itu jangan sampai ada kasus lagi seperti tersebut nih kawan Diska nih. Ada pertanyaan Kak Admin? Nah, kalau tidak ada pertanyaan Bu Neva nih, teman kawan Diska nih, mungkin terakhir nih pesan nih untuk kawan Diska nih Bu Neva nih. Nah, pesan untuk kawan Diska semua bahwa apapun yang kita konsumsi itu harus aman karena tujuannya adalah untuk menyehatkan tubuh kita. Jadi memberikan yang terbaik kepada tubuh kita agar makanan itu bisa terkonsumsi, bisa terserap dan menjadikan tubuh kita sehat. Itu yang harus diperhatikan adalah dari hygiene dan sanitasinya. Hygiene dari personalnya, kemudian sanitasi adalah dari lingkungannya. Kemudian juga pesannya terkait untuk yang
diproduksi dan dijual maksudnya. Jadi untuk yang pedagang-pedagang ini juga tolong diperhatikan karena satu, tingkat kepercayaan konsumen. Begitu katakanlah misalnya mengkonsumsi salah satu produk yang dijual dari penjual A misalnya, terus kemudian setelah pulang atau setelah mengkonsumsi itu terjadi perubahan di tubuh, jadi tiba-tiba mungkin pusing atau mual atau diare dan sebagainya, ini pasti tingkat kepercayaannya akan berkurang. Jadi kami mengharap dengan sangat untuk baik itu yang personal maupun untuk yang diproduksi untuk konsumen, ini keamanan dan mutu harus betul-betul terjaga. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan kepada masyarakat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Terima kasih Bu Rifa ini, karena konsumen tadi ya kawan Rizka ya, sekali kita membeli bahasa medionya itu kecentok nih kawan. Betul, beli di situ anaknya diare, mencret, pasti akan dititeni, wis gak arep tuku lagi di situ ya gitu. Itu tingkat menyebarluaskan seperti itu kawan Rizka. Jadi selain ada pengawasan pembinaan dari Dinas Kesehatan, seperti timnya Bu Neva kemarin juga pada waktu Ramadan kemarin nih kawan Diska nih, inspeksi takjil. Betul ya. Itu memastikan supaya kawan Diska semua membeli jajannya itu juga aman nih. Dari kawan Diskanya sendiri kalau membeli jajan ini harus diperhatikan benar-benar nih penjualnya, kebersihannya seperti ini. Betul ya. Nah itu karena apalagi untuk putra-putri kawan Diska di rumah nih. Seperti itu. Terima kasih Bu Neva atas kehadirannya di studio kawan Diska. Semoga lain kali bisa berjumpa lagi nih dengan topik yang lebih menarik selanjutnya. Salam sehat untuk Bu Neva. Sehat, salam sehat juga untuk. Terima kasih kawan Diska sudah stay tune di IG Live kita @Promkes Kota Madiun, dan jangan lupa subscribe channel kita @kawandiska5145. Terima kasih, salam sehat untuk kawan Diska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.